Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat suatu variabel berpangkat bulat positif. Di dalam suatu polinomial juga terdapat derajat, koefisien, dan suku tetap atau konstan, yang mana derajat merupakan pangkat tertinggi dari monomial dengan koefisien tidak nol. Koefisien merupakan faktor konstanta dari suatu variabel pada bentuk rumus aljabar, atau bisa lebih jelas dibilang yang berada di depan variabel. Dan suku konstan merupakan bilangan yang tidak memiliki variabel. Polinomial berderajat n dengan variabel x dapat ditulis dengan a nx pangkat n plus a n min 1x pangkat n min 1 plus a2x pangkat 2 plus a1x plus a0. Keterangannya, n sama dengan bilangan bulat positif. an min 1, a2, a1 adalah bilangan real disebut koefisien. a0 bilangan real disebut suku tetap atau konstanta. Contohnya, 3x pangkat 5 plus 2 per 3x pangkat 2 min 6x plus 7. Polinomial berderajat 5, koefisien x pangkat 5 sama dengan 3, koefisien x pangkat 2 sama dengan 2 per 3, koefisien x sama dengan min 6, dan 7 merupakan konstanta karena tidak memiliki variabel. Nilai polinomial f dalam kurung x untuk x sama dengan k dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu cara pertama, cara substitusi, dengan mensubstitusikan x sama dengan k pada suku banyak f dalam kurung x. Contoh soal, diketahui min 4x pangkat 2 plus 5x plus 2 dengan f dalam kurung 1. Substitusikan f dalam kurung 1 kebersamaan f dalam kurung 1 sama dengan min 4 dalam kurung 1 pangkat 2 plus 5 dalam kurung 1 plus 2 sama dengan min 4 plus 5 plus 2 sama dengan 3. Cara yang kedua yaitu cara skema Honor. Contoh soalnya, f dalam kurung x sama dengan min 4x pangkat 2 plus 5x plus 2. Maka cara menentukan nilai f dalam kurung 1 dengan cara skema Honor, yakni kita harus buat dahulu bagian seperti ini. Akan menjelaskan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Apa itu penjumlahan atau pengurangan polinomial? Dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku dari kedua polinomial tersebut. Suku-suku yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanyalah suku-suku yang sejenis. Sedangkan perkalian dua buah suku banyak dapat ditentukan dengan cara mengalihkan suku-suku dari dua buah suku banyak menggunakan sifat distributif perkalian. Contoh soal, diketahui f dalam kurung x 5x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 tambah 6. G dalam kurung x sama dengan 4x pangkat 3 minus 2x pangkat 3. Tentukan a f dalam kurung x tambah g dalam kurung x, b f dalam kurung x dikurangi g dalam kurung x, c f dalam kurung x dikali g dalam kurung x. Contoh pada penjumlahan, f dalam kurung x tambah g dalam kurung x sama dengan 5x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 tambah 6 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Kemudian kita bisa jumlahkan koefisien dari suku yang sejenis seperti berikut ini. Kita lanjut ke pengurangan. Contoh pada pengurangan, f dalam kurung x dikurangi g dalam kurung x sama dengan dalam kurung 5x tambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 tambah 6. Cara mengurangi f dalam kurung x dikurangi g dalam kurung x hanya dengan mengubah tanda tambah menjadi kurang dari sebaliknya, kurang dan sebaliknya pada bentuk polinomial menjadi seperti berikut ini. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu perkalian. C. Contoh pada perkalian, f dalam kurung x dikali g dalam kurung x sama dengan dalam kurung 5x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 tambah 6
dikali dalam kurung 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Cara perkalian pada polinomial adalah dengan mengalihkan setiap suku f dalam kurung x ke persamaan g dalam kurung x seperti berikut ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang pembagian dalam polinomial. Yang pertama yaitu pembagian polinomial cara bersusun. Pembagian suku banyak dapat dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan pembagian suatu bilangan. Contoh yang pertama, tentukan hasil bagi dari sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1 oleh x plus 3. Jadi caranya, 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1 dibagi x plus 3. Di sini kita mencari yang terdekat terlebih dahulu. Hasil dari 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2, yaitu x plus 3 dikali 2x pangkat 2 yang mendapatkan hasil 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2. Lalu dikurang 7x dikali 7x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2 menjadi x pangkat 2. Kemudian angka yang sisa di atas turunkan menjadi x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1. Kemudian untuk agar mendapatkan hasil yang mendekati dengan bilangan tersebut, x ditambah 3 dikalikan dengan x min 8 yang mendapatkan hasil x pangkat 2 ditambah 3x. Kemudian dikurangi dan mendapatkan hasil min 8x ditambah 1. 8x dikurang 1, kemudian kita kalikan menjadi yang terdekat menjadi min 8x dikurang 24 dan sisanya yaitu 25. Jadi hasil baginya adalah 2x pangkat 2 ditambah 8 kurang x kurang 8 dan sisanya adalah 25. Dari pembagian tersebut dapat ditulis. Jadi hasil baginya adalah 2x pangkat 2 ditambah x kurang 8. Sisanya adalah 25. Dari pembagian tersebut dapat dituliskan 2x tambah 7x pangkat 2 dikurang 5x tambah 1 sama dengan x kurang 3. 2x pangkat 2 plus 2x kurang 8 plus 25, di mana 2x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 dikurang 5x tambah 1 merupakan fx, dan x kurang 3 merupakan gx. 2x pangkat 2 plus 8 kurang x kurang 8 merupakan hx, dan plus 25 merupakan sx, di mana fx merupakan hasil yang dibagi, gx adalah pembagian, hx adalah hasil bagi, dan sx adalah sisa. Jika fx berderajat n dan gx berderajat m, dengan m lebih besar dari n, maka hx berderajat n kurang m, dan sx berderajat paling tinggi, atau m kurang 1. Baik, berikutnya yaitu pembagian polinomial cara skema Horner. Pembagian polinomial oleh x plus k. Contoh yang pertama yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial berikut. 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1 oleh x plus 3. Cara untuk mencari x-nya yaitu x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Jadi kita buat garis seperti di gambar, dan kita masukkan angkanya. Min 3, 2, 7, min 5, dan 1 merupakan koefisien atau x fx. Kemudian di bawahnya merupakan hasil kali dengan min 3, yaitu min 6, min 3, dan 24, yang mendapatkan hasil 2, 1, min 8, dan 25. 2, 1, dan min 8 adalah koefisien hasil bagi. Dan pembagian di atas kita dapat persamaan 2x pangkat 2 ditambah 8 kurang
X kurang 8 dan 25 adalah sisa. Selanjutnya yaitu pembagian polinomial oleh AX plus B. Contoh soalnya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1 oleh 2x min 3. Sama seperti yang sebelumnya, kita buat garis, kita masukkan koefisien yaitu 2, 7, min 5, dan 1 dengan pembagian dengan x. Kita cari x yang terlebih dahulu yaitu 2x min 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2. Jadi x nya adalah 3 per 2. 3 per 2 dikali 1 mendapatkan hasil 3. Selanjutnya pembagian polinomial oleh x pangkat 2 plus bx plus 3. Rumus hasil bagi adalah H2x per A. Rumus sisa adalah S2x plus S1 dikurang S1 kurang S2 kali K1. S1 sama dengan sisa K1, S2 adalah sisa kedua. Contoh soal, tentukan hasil bagi dan hasil sisa pembagian polinomial 2x pangkat 2 dikurang 3x plus 4x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1 oleh x pangkat 2 dikurang 5x plus 6. Langkah pertama yaitu memfaktorkan pembagiannya. X pangkat 2 dikurang 5x plus 6. X plus 2 dikurang 5x plus 6. Jadi, mendapatkan x kurang min 2 dan x min 3. K1 adalah x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Dan K2 adalah x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Langkah selanjutnya, K1 dengan memasukkan koefisien fx 2, min 3, 4, min 2, dan 1. Dan x-nya adalah 2. Kemudian 4, 2, 12, dan 20 merupakan hasil kali dari 2, yaitu 2 kali 2 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 6, dan 2 kali 10. Kemudian ditambahkan. 2 diturunkan, kemudian min 3 ditambah 4 menjadi 1, 4 ditambah 2 menjadi 6, min 2 ditambah 12 menjadi 10, 1 ditambah 20 menjadi 21. S1 nya adalah 21. Kemudian K2 sama dengan 3. Setelah mendapatkan hasil itu, kemudian 2, 1, 6, 10, dan 21. 6, 21, dan 81 merupakan hasil kali dari 3. Kemudian kita tambahkan, kita turunkan 2. 1 ditambah 6, 7, 6 ditambah 2, 1 menjadi 27, 10 ditambah 8, 1 jadi 91. S2 nya adalah 91. Jika dipraktekkan, hasil baginya adalah 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 27 per A menjadi 2x pangkat 2 ditambah 7x plus 27 per 1. Jadi hasilnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 7x plus 27. Rumus sisanya adalah S2x ditambah S1 dikurang S2 K1, dimana S2 nya adalah 91x ditambah 21 dikurang dalam kurung 91 dikali 2, 91x ditambah 21 dikurang 182. Jadi hasil akhirnya adalah 91x dikurang 161. Sekian adalah pembagian dari polinomial. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema sisa polinomial. Pada teorema sisa 1, sisa pembagian polinomial fx oleh x plus k adalah s sama dengan f dalam kurung min k, di mana fx adalah persamaan polinomial dan x plus k adalah pembagi dari fx. Contoh soal, tentukan sisa pembagian polinomial
2x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 5 oleh dalam kurung x min 1. Nah, pada cara yang pertama kita akan mencari pembuat 0 pada x min 1 dengan mencari x adalah 1. Setelah mendapatkan x sama dengan 1, kita substitusi ke persamaan fx. Nah, pada langkah substitusi ini kita ganti x pada persamaan fx oleh x sama dengan 1. Kita peroleh 1 dipangkatkan 4 min 2 dikali 1 dipangkatkan 3 ditambah 4 dikali 1 dipangkatkan 2 min 5. Kita kerjakan, diperolehlah hasil 1 min 2 ditambah 4 min 5, maka hasilnya adalah min 2. Pada teorema sisa yang kedua, sisa pembagian polinomial fx oleh ax plus b adalah s sama dengan f dalam kurung min b per a. Contoh soal, tentukan sisa pembagian untuk polinomial x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3 oleh 2x plus 3. Nah, pada langkah pertama kita mencari pembuat 0 pada 2x plus 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh x sama dengan min 3 per 2. Nah, setelah memperoleh x sama dengan min 3 per 2, kita substitusikan x ke persamaan fx. Maka s sama dengan min 3 per 2 pangkat 3 min 2 dikali min 3 per 2 pangkat 2 plus 3. Maka hasilnya adalah min 27 per 8 min 9 per 2 tambah 3. Kita samakan penyebut menjadi 8, maka diperoleh 27 per 8 min 36 per 8 plus 24 per 8, maka hasilnya adalah min 39 per 8. Nah, yang terakhir teorema sisa 3. Pada teorema ini, sisa pembagian polinomial fx oleh x min a dan x min b adalah s sama dengan px plus q, dengan fa sama dengan pa plus q dan fb sama dengan pb plus q. Contoh soal, tentukan sisa pembagian polinomial fx sama dengan 4x plus 4 min 8x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 19x min 1 oleh 2x plus x min 3. Pertama kita mencari faktor dari pembagi, yaitu 2x kuadrat plus x min 3. Maka diperoleh, faktor yang diperoleh adalah 2x plus 3 dan x min 1. Ini akan menjadi dua persamaan. Nah, pada persamaan 2x plus 3 kita cari pembuat 0, maka diperoleh x sama dengan min 3 per 2, dan pembuat 0 pada x min 1 kita peroleh x sama dengan 1. Langkah selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 f min 3 per 2 ke persamaan polinomial, maka kita peroleh 4 dikali min 3 per 2 pangkat 4 min 8 dikali min 3 per 2 pangkat 3 min 7 dikali min 3 per 2 pangkat 2 ditambah 19 dikali min 3 per 2 min 1. Kita kerjakan, diperoleh 4 dikali 81 per 16 min 8 dikali min 27 per 8 min 7 dikali 9 per 4 dikali 19 min 57 per 2 min 1. Maka kita peroleh 81 per 4 ditambah 27 min 63 per 4 min 57 per 2 min 1. Maka kita peroleh hasil adalah 2. Untuk persamaan 2 f1 kita substitusikan juga ke persamaan polinomial. Kita peroleh 4 dikali 1 pangkat 4 min 8 dikali 1 pangkat 3 min 7 dikali 1 pangkat 2 tambah 19 dikali 1 min 1. Kita peroleh hasil 4 min 8 min 7 ditambah 19 min 1. Maka kita peroleh hasil untuk
persamaan 2 adalah 7. Setelah itu kita misalkan S sama dengan Px plus Q. Untuk persamaan 1, F min 3/2 sama dengan min 3/2P plus Q sama dengan 2. Untuk persamaan 2, F1 sama dengan 1P plus Q sama dengan 7. Kita eliminasi Q, maka diperoleh min 5/2P sama dengan min 5. P sama dengan 2. Setelah memperoleh P sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan 2, yaitu F sama dengan 1 sama dengan 1P plus Q sama dengan 7. Maka kita peroleh 1P plus Q sama dengan 7. Kita substitusikan P sama dengan 2, maka 1 dikali 2 plus Q sama dengan 7. 2 dikali Q sama dengan 7, Q sama dengan 5. Nah, di materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang faktor dan akar-akar dari polinomial. Yang pertama, diketahui fx suatu polinomial adalah x dalam kurung x min k. Disebut faktor dari fx hanya jika f dalam kurung k sama dengan 0. Nilai k disebut akar dari fx. Contoh soal, tentukan akar dan faktor persamaan dari 3x pangkat 3 plus 8x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Nah, pertama kita cari faktor dari 3, yaitu 1 dan 3. Yang kedua, maka dari faktor bulat tersebut, akar-akar yang mungkin adalah 1 dan 3. Nah, selanjutnya kita buat skema Horner dan akar terkecil untuk mengetahui apakah 1 adalah akar. Nah, dari skema Horner tersebut dinyatakan bahwa 1 bukan akar, tetapi min 1 adalah akar-akar. Karena hanya min 1 yang akar, maka kita tarik skema Horner dari min 1 saja. Kita buat persamaan suku banyak, yaitu 3x pangkat 3 plus 8x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Karena x sama dengan min 1, maka jadinya x plus 1 sama dengan 0. Kita masukkan x plus 1 ke persamaan menjadi x plus 1, yang di belakangnya kita letakkan angka hasil pembagian dari skema Horner ini. Jadi x dalam kurung x plus 1 dikali 3x kuadrat plus 5x min 2 sama dengan 0. Kita cari lagi faktor dari 3x kuadrat plus 5x min 2, yaitu dalam kurung 3x min 1 dalam kurung x plus 2. Maka didapatkan faktor persamaan, yaitu x plus 1, 7x min 1, x plus 2 sama dengan 0. Dan akarnya adalah min 1, 1/3 dan min 2.